Hello. Selamat malam, back to my podcast, Things Printil Podcast. Apaan sih Things Printil ya? Maksudnya itu adalah ngomongin a lot of things ya, dan perintilan mamak ya. Podcast ini harusnya nongolnya setiap malam minggu karena punya hashtagnya malam minggu sama bubu. Tapi, nah ini ada cerita nih kemarin. Malam minggu kemarin sebenarnya udah ngerekam ngoceh aja ya segala macam gitu. Gak taunya pas dipublish itu kok nggak ada suaranya ya. Nggak ngerti deh kenapa. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Saya udah 2 kali sih ngalamin kayak gitu. Ibu yang apa-apa lah, belajar dari pengalaman ya namanya juga. Jadi ceritanya tuh udah dites, sudah seperti sesuai arahan suhu di komunitas podcaster Indonesia itu ya. Saya sudah melaksanakan, mencoba sebelum rekaman tes dulu, cek and recheck. Udah selesai itu ngoceh, selesai rekam, masukin back sound, terus udah publish ya. Ditunggu-tunggu kok publishannya kok nggak nongol ya, nggak ada suara apa-apanya, kosong. Aku jadi seram. Terus ya udahlah, karena rekaman kosong gak ada suara apa-apanya, aku delete saja. Jadi ya terpaksa sekarang saya nongol lagi di bukan malam minggu sama bubu, di minggu malam aja ya, nggak apa-apa lah ya, daripada nggak ngisi konten sama sekali. Kan namanya juga harus belajar ya. Nanti kok nggak dikerjain, nanti kapan jadinya podcastnya ya kan? Gitulah. Jadi ya setelah anyway, kemarin itu kan sebenarnya malam minggu pertama di bulan September. Wah, pas banget kan sebenarnya pengen cerita tentang bulan September. Yang katanya bulan September itu selalu September. September, belum senam muka nih ya. Kenapa? September itu selalu dibilang September ceria. Gak tahu deh kenapa ya. Mungkin karena ada lagunya juga sih. Ada lagu karyanya James F. Sundah kan ya. Ada yang tahu lagu apa? Itu lagunya yang itu September ceria. Aduh nggak suara gue. Nah, lagu itu September ceria pertama kali dinyanyikan oleh Vina Panduwinata di tahun 1982. Terus sesudah itu banyak yang nyanyiin kembali. Salah satunya tuh ada siapa ya? Indonesian Idol, Yuka ya kalau nggak salah namanya, tahun 2014 itu Yuka nyanyiin lagu itu. Terus ada Mario Tampu-Bolon di tahun 2015. Nah, keren-keren, versinya beda-beda, punya ciri khas masing-masing. Yang lebih keren yang mana? Kalau aku sih semuanya yes. Jadi nggak tahu ya kalau juri-juri yang lain. Karena kalau menurut saya sih semuanya masing-masing punya gaya sendiri-sendiri, ciri khas masing-masing dalam menyanyikan lagu itu. Jadi kalau disuruh milih ya bingung. Tapi kalau disuruh milih banget ya, saya pilihnya versi Mario aja deh. Tahu nggak kenapa ya? Kebayang dong kalau misalnya dengerin lagu itu malam minggu terus dinyanyiin gitu ya sama ya cowok kece dan maco seperti itu kan, yang enggak kelepek-kelepek atuh ya, kelepek-kelepek pisan eta teh. Secara lagunya juga liriknya tuh indah sekali gitu ya, liriknya tuh bagus gitu. Tapi kembali lagi kalau itu ya ke masalah selera aja ya, yang mana yang lebih suka terserah deh. Seterah kalau kata orang Betawi ya, Babe Miun mungkin bilangnya terserah. Siapa lagi Babe Miun, gak tahu, ngarang bener. Terus ya udah, terus akhirnya nih ngomong-ngomong soal September itu nggak kerasa ya, ini udah awal September aja gitu. Kayaknya perasaan baru aja kemarin 17-an kemarin. Kilas balik ke 17-an kemarin di masa Covid ini, sepi banget di mana-mana, heran deh. Jadi pas tanggal 17-nya itu gue tuh udah semangat 45. Aku tuh
Jadi saya tuh udah siap-siap nih dari pagi. Wah, 17-an ya, semangat pakai baju merah putih dong gitu, pakai atasannya kaos merah, bawahannya rok putih. Terus kan biasanya setiap tahun tuh di dekat pos satpam perumahan sini tuh kita ngadain upacara bendera, terus ada lomba-lomba gitu. Saya pikir masih ada acara juga gitu ya. Saya nggak begitu ngikutin WA grup kompleks gitu. Jadi ya udah, saya datang pakai baju merah putih ke tempat biasa ngumpul situ. Terus tahu sepi dong ya, lo nggak ada apa-apa gitu. Ya udah deh, akhirnya foto aja di depan tiang bendera buat kenang-kenangan sejarah ya. Eko udah pakai baju merah putih gitu, udah gaya gitu. Terus ya udahlah foto. Terus akhirnya penasaran ya, siang-siang muterin kompleks ke klaster-klaster lain juga. Ternyata nggak ada acara 17-an juga, sepi-sepi aja. Terus kan emang hari itu mau keluar belanja ya, belanja jadwalnya piknik ya. Jadwal belanja itu sama dengan jadwal piknik sekarang ya. Nah jadi udah deh belanja itu di supermarketnya juga sepi tuh, nggak pasang lagu-lagu kemerdekaan kayak biasanya ya. Jadi ya sudahlah, balik lagi deh ke rumah gitu. Secara juga kan nggak pernah pergi-pergi lebih jauh-jauh kan, sekarang di sini-sini aja beredarnya gitu. Nah terus 17-an ya, paginya sih sempat lihat upacara juga sih, seru ya upacaranya online. Ada itu ya, ada menteri tuh ya, karena mungkin jaringannya beda ya kan, ada hormat bendera gerak gitu, yang satu udah turun, yang satu masih hormat aja terus gitu, mungkin nggak dengar instruksinya kali ya. Terus pas lagi ada apa ya, saya lupa, pokoknya peserta upacara semuanya berdiri gitu. Terus tiba-tiba muncul deh cucunya seseorang gitu, saya lupa siapa, nongol juga, ikut nongol di TV-nya gitu pada saat syuting gitu ya, ikut nongol joget-joget gitu. Terus udah nih aneh, namanya juga anak kecil kali ya, nggak tahu itu pakai neneknya atau lagi syuting gitu, karena kan di rumah kan pasti ada keluarga gitu. Tapi ya kayaknya lucu juga ya pengalaman itu, buat kenang-kenangan, buat cerita anak cucu di masa nanti, di masa COVID-19 ini, pandemi yang semua masih di era adaptasi gaya baru, masih WFH, masih school from home juga, kelas-kelas masih online, ngajar, belajar, semuanya masih online, termasuk ya ini kayak kita gini ya, bikin podcast gitu ya, cari kesibukan, tapi ya kesibukan yang menyenangkan dong, supaya tetap positif kan aktivitasnya daripada stres. Terus ya balik lagi ke soal bulan baru ya. Bulan baru itu cepet banget ya berubah, salah, berjalannya itu kalau udah bulan masuk yang ada berbernya itu semuanya cepet banget ya. Tahun ntar udah tahun baru lagi gitu ya. Coba deh dicek resolusi apa yang sudah tercapai secara sejak masa pandemi ini. Pasti semuanya rencana berubah. Catatan pribadi saya juga itu banyak banget yang masih harus dikejar ya. Salah satunya podcastan ini ya. Podcast ini gila loh, ini podcast bukan, salah ngomong. Podcast ini sebenarnya udah ada dari tahun 2019 gitu. Dan nama awalnya juga podcastnya bukan ini gitu. Jadi udah berapa kali ganti nama ya, 3 kali ganti nama itu. Terus akhirnya memutuskan untuk gunting pita tanggal 15 April ganti nama podcastnya, supaya biar lebih semangat aja, terus mulai lagi semuanya dari awal. Dari nol lagi ya kakak gitu, kayak isi bensin. Yang sebelumnya tuh udah ada 5 episode sebenarnya. Nama awal podcastnya Kata Bubuk Ikan, tapi kok saya berasanya sotoy gitu ya, kata bubuk ikan, siapa lu gitu, kata lu gitu ya. Akhirnya udahlah ganti aja deh pakai nama Peng Sprintil. Secara itu namanya kayaknya kalau di SEO gitu ya lumayan aja, kalau di
Kalau di SEO masih begitu dicari langsung nongol nomor 1 gitu ya. Ada tag ininya sendiri, biar nongol di halaman pertama aja tuh. Nah terus habis itu 5 episode yang sudah ada itu saya delete 3 sih, karena apaan sih takutnya sotoy malu gitu, masih malu-malu kucing. Terus disisain 2 supaya nggak kosong-kosong amat gitu. Awal-awal gue bikinan podcast sih sebenarnya kan buat ngelancarin ngoceh-ngoceh ya, udah lama juga ya kita nggak ngomong, terus biar melancarkan public speaking juga kan. Sebenarnya sekaligus untuk me time juga sih kalau buat saya ya. Secara kan jadwal sebagai ibu-ibu sejati itu padat merayap aktivitasnya ya. Apalagi sebagai CEO ya, Steve everything all good, maksudnya segala dikerjain sendiri. Jadi ya podcastnya itu makanya sejak Mei 2019 terbengkalai lah gitu. Sejak pandemi aja, makanya karena sering di rumah, jarang kelayapan, jadi bikin lagi podcastnya gitu. Yang lucunya itu saya lucu nggak ya? Nggak lucu sih, bukan lucu deh. Apa sih? Kalau di awal tuh saya emang nggak pernah bikin skrip ya. Jadi saya kalau pas lagi mau rekam podcast tuh yang rekam aja gitu. Pas lagi pengen rekam ya udah rekam biasa, nggak pakai nulis skrip segala atau pakai pointer gitu. Nah tapi sejak saya bergabung dan belajar di kelas podcast cyber kreasi, tuh kan gue tuh salah mulu ya nyebut cyber kreasi. Jadi sejak ikutan kelas podcastnya cyber kreasi ya alhamdulillah ya, sesuatu banget, dapat banyak ilmu segala macam untuk perpodcastan ini gitu. Dulu mah belajarnya sendiri, browsing aja gitu di internet ya, ketemulah namanya sebagai suhu Bapak Rani Suarani. Terus saya sempat kepoin juga websitenya dan pokoknya kepoin podcast yang udah ada gitu. Saya dengerin kayak apa sih sebenarnya podcastan itu yang baik dan benar. Saya tidak tahu yang mana yang baik dan benar, tapi apakah ini sudah benar atau belum ya coba-coba aja ya, namanya juga kan masih belajar. Apa podcastnya gue ganti aja ya, jadi namanya podcast ibu-ibu belajar ya. Lah saya pikirin lagi ya, boleh aja kan ganti-ganti nama ya. Mumpung podcastnya masih baru mulai. Terus ya udah, si Anchor ini yang saya pakai buat ngerekam enak sekali, gampang sih kalau buat ibu-ibu seperti saya gitu, yang senangnya nguplek sendiri, nyoba sendiri, rekam sendiri. Jangan-jangan kemarin itu nggak bisa posting karena nggak ada suaranya, mungkin ada kesalahan nyolok kabel kali ya. Cara biasanya tuh sebelum nyolok, sejak punya mic itu saya biasanya minta colokin anak dulu, terus habis itu saya ngerekam. Dulu sih ngerekamnya masih pakai itu earphone biasa yang suaranya kadang-kadang lari-lari gitu, karena suka waktu itu belum belajar teknik yang benar untuk mikrofon harus di mana. Kan kemarin sudah belajar tuh di hari Sabtu kemarin ya. Pokoknya anyway, saya senang banget pokoknya bisa ikut kelas itu, kelas podcaster dari cyber kreasi. Blok. Tepuk tangan untuk suhu semuanya. Dan untuk teman-teman yang masih belajar bikin podcast sama seperti saya, tetap semangat, kita coba terus, maju terus, pantang mundur, gak usah malu-malu ya. Emang sih malu-malu ya kayaknya ngomong sendiri gitu, tapi ya gak apa-apa dong. Untuk melatih ya harus di ngomong atuh. Kalau nggak ngomong podcastnya cacing wae kosong atuh, nggak ada isinya. Ya sudahlah, nanti ya kita cerita lagi
kayaknya untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Jadi sampai ketemu lagi malam minggu depan. Moga-moga malam minggu depan tidak ada kesalahan lagi pada saat pembuatan, jadi channelnya bisa di malam minggu sama Bu. Oke. Sampai ketemu. Selamat istirahat. Sudah malam sekarang. Selamat tidur. Selamat yang masih begadang, yang masih kerja, selamat bekerja. Yang sudah mau istirahat, jangan lupa cuci kaki, cuci tangan, tidur. Oke. Sampai jumpa. Stay positive, stay healthy, stay happy. Yay. Bye bye. See you. Selamat malam.